yang kita kutip dari buku beliau, Sirul Khilafah. Ya. Beliau menyatakan, kami tidak menyangkal tentang turunnya malaikat, dan jika memang ada yang bisa membuktikan bahwa malaikat memang demikian itu cara turunnya dari langit, kami ingin bisa menguji bukti tersebut dan meyakininya jika memang ternyata benar. Keberadaan malaikat merupakan bagian dari rukun iman. Turunnya Tuhan ya, ke langit dan bumi, dan turunnya malaikat merupakan realitas yang belum bisa dimengerti sepenuhnya. Sepanjang yang diketahui dari kitab suci, malaikat muncul di bumi sebagai suatu ciptaan tersendiri. Kemunculan malaikat Jibril dalam bentuk sosok Dahya Kalbi merupakan suatu bentuk ciptaan baru, kalau tidak lalu apalagi namanya. Keadaan tersebut tidak berarti bahwa mengakui adanya suatu bentuk ciptaan baru, lalu kita harus menafikan ciptaan sebelumnya. Ciptaan yang pertama diteguhkan dan ditetapkan di langit, sedangkan ciptaan kedua merupakan efek dari kekuasaan Allah yang maha luas. Apakah kita harus meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlihatkan suatu sosok di dua tempat dalam dua jasad? Jelas tidak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak tahukah engkau bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Surat Al-Baqarah ayat 107. Jadi di sini yang ingin disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa malaikat ini seperti di awal ya diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai sarana mediasi perantara antara Tuhan dengan semua makhluk ciptaannya, baik yang ada di bumi maupun di langit. Malaikat-malaikat inilah yang mengatur, mengendalikan seluruh alam ini. Ya. Nah, yang jelas kita tidak tahu, ya di awal juga bentuknya itu bagaimana. Tidak ada yang tahu. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala ini menzahirkan malaikat ya, dalam bentuk manusia untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Jadi seolah-olah malaikat itu dalam satu saat ya, boleh kelihatan dalam dua wujud. Ya. Nah, makanya oleh masing-masing mungkin saja. Karena Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, contoh yang dikemukakan oleh Masih Maud alaihissalam ya, tentang bagaimana Hazrat Jibril ya, yang kemudian nampak seperti manusia. Dan ada dalam satu majelis ketika dalam bulan puasa ya, datang seseorang ya, berhadapan dengan Rasulullah SAW sehingga lutut ya, artinya seperti duduk sila, sehingga lutut keduanya itu, baik lutut Rasulullah SAW dan lutut tamunya itu beradu. Dan ditanya apakah iman, apakah rukun iman kan? Di hadapan para sahabat. Ya, setelah selesai pertanyaan dan Rasulullah SAW menjawabnya semua, dan kemudian pulang, ditanya para sahabat, apakah kalian kenal? Ya, tidak. Itulah Jibril yang datang. Hah? Padahal kita tahu bahwa bagaimana Allah Ta'ala menampakkan ya, wujud Jibril itu dalam bentuk manusia yang dilihat oleh manusia, oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana caranya Allah Ta'ala itu kan di luar kemampuan kita untuk untuk bisa conceive-nya itu. Yang jelas di sini bahwa begitu banyak pengalaman, begitu banyak yang diceritakan pengalaman para nabi, para waliullah, kemudian di dalam Al-Quran juga bagaimana Allah Ta'ala mengirim utusannya, malaikatnya dalam bentuk manusia untuk memberikan kabar surga kepada Siti Maryam misalnya kan. Nah ini jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin, dan itu sudah terjadi. Baik Pak, artinya memang antara Tuhan dengan manusia ini mediasinya memang memerlukan malaikat sebagai perantara. Artinya tanpa malaikat apakah tidak akan terjadi mediasi antara dua wujud ini, antara Allah Ta'ala dengan makhluknya? Selamanya tergantung dengan perantara ini. Kemudian kita ketahui dalam hal ini mimpi yang benar. Mimpi yang benar juga salah satu antara komunikasi antara Tuhan dengan hambanya. Berarti ini pun melibatkan malaikat ya. Tidak secara zahir kelihatan ada malaikat. Iya kan, itu bagaimana Allah Ta'ala menyampaikannya itu kan begini. Contoh berupa suara. Ya, atau berupa suara yang didengar oleh itu. Ini kadang-kadang bagaimana telinga itu bisa mendengar suara kalau tidak ada udara. Maksudnya di situ. Ya. Kadang-kadang suara wahyu itu hanya datang kepada Rasulullah SAW, tidak didengar oleh yang lainnya. Apakah itu nanti terbesit dalam pikiran beliau, dalam hati beliau, atau dengan suara. Dan ini juga pengalaman Hazrat Masih Maud alaihissalam itu. Ada yang lain juga bisa mendengar. Ya, ada beberapa kejadian yang wahyu yang sama
ada beberapa sahabat yang mendengar juga suaranya. Jadi hal semacam ini dimungkinkan. Jadi ada perantara, karena itu yang tadi seperti itu, perantara itu, mediasinya itu kan melalui malaikat. Artinya apa? Manusia ini ya, kemampuannya baru bisa berfungsi kalau ada perantara itu. Seperti udara, seperti cahaya, seperti ini kan begitu. Nah disitulah yang mengendalikannya itu atau yang mengaturnya itu adalah malaikat. Nah, mimpi juga begitu kan, mimpi juga bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan pesannya yang benar ya. Mimpi kan adalah alam pikiran ya. Bisa saja dalam bentuk suara ketika terjaga, ada yang sangat murni biasanya ketika kasyaf itu ketika dalam keadaan terjaga. Ya, itu sudah dibahas kita sebelumnya. Yang jelas bahwa bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan segala sesuatu ada perantaraan. Tidak berarti bahwa tidak boleh langsung, tapi yang menjadi perantara itu medianya itu ya. Seperti tadi bahwa manusia diberi kemampuan itu baru bisa berfungsi kalau ada faktor eksternal. Faktor eksternal itulah ya yang kemudian bekerja membantu itulah dikendalikan dan diitukan oleh malaikat. Nah itu dia. Jadi jangan diharapkan bahwa tanpa itu tidak bisa. Tapi karena kemampuan manusia kan terbatas. Nah, itulah makanya sarana media itulah yang dikatakan malaikat, sehingga di awal disebutkan malaikat itu juga banyak kategorinya. Ada malaikat di bumi, di langit ya. Kemudian ada yang lebih cemerlang lagi ya, malaikat yang tugas dan itunya seperti Hazrat Jibril dan lain-lainnya. Tugasnya membawa wahyu, membawa macam-macam itu. Misalnya di sini selanjutnya beliau menerangkan, aku meyakini bahwa malaikat itu milik Allah dan mereka itu berada dekat dengan wujudnya. Bagi setiap malaikat sudah ditentukan posisi kedudukannya masing-masing. Tidak ada dari mereka yang bergerak dari posisi tersebut, baik naik ataupun turun. Turunnya mereka sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran tidak sama dengan turunnya seorang manusia dari tempat ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Ini hanya barangkali ungkapan bahasa, ya, turun, karena biasanya selalu turun itu dari atas ke bawah, padahal tidak begitu. Ya. Oleh karena itu, dan naiknya malaikat berbeda dengan kenaikan manusia ke suatu tempat yang lebih tinggi. Naik atau turunnya manusia terkait dengan perubahan dalam posisinya yang dilakukan dengan mengeluarkan upaya dan tenaga. Sedangkan malaikat tidak perlu mengeluarkan tenaga ataupun melakukan perubahan posisi. Karena itu jangan kalian mengira bahwa naik atau turunnya malaikat sama dengan naik atau turunnya jasad lain. Kenaikan dan turunnya malaikat mirip dengan naik dan turunnya Tuhan dari dan ke arasnya, serta dari langit dan ke langit bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan eksistensi para malaikat sebagai bagian dari keimanan dan berfirman bahwa ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui laskar Tuhan engkau selain Dia. Nah, yakni malaikat. Yakinilah kenaikan atau turunnya malaikat, tetapi kalian tidak perlu mencoba menembus realitas mereka. Karena yang demikian itulah yang terbaik, yang terdekat dengan ketakwaan. Jadi tidak perlu kita mengetahui bagaimana, berusaha memahami bagaimana cara kerja ini, kinerja malaikat ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya turunnya malaikat ini tidak semestinya harus turunnya seperti manusia dari tempat ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Makanya di sini masih menerangkan bahwa malaikat ini berada dekat wujud Allah Ta'ala. Bagi setiap malaikat sudah ditentukan posisi kedudukannya masing-masing. Melaksanakan kerjanya juga tidak semestinya harus kesana kemari seperti itu. Ya, dalam hal inilah kita kan manusia yang akalnya terbatas ini, ya, bisa bingung itu bagaimana cara kerjanya, karena dia menganggap dirinya itu seperti manusia, tidak seperti itu. Persis masih mengatakan jangan menganggap seperti Allah Ta'ala itu naik ke aras atau turunnya dari aras ke bumi. Apakah memang itu memerlukan usaha dan perubahan tempat. Nah malaikat ya tidak seperti itu. Begitu juga Tuhan tidak seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan mereka tersebut sebagai berdiri, sujud berbaris dalam saf, mengagungkan Tuhan dan menempati posisi yang telah ditetapkan bagi mereka. Dia mengurniakan fitrah tersebut kepada mereka secara abadi dan permanen, serta menjadikannya sebagai karakteristik mereka. Dengan demikian, tidak dimungkinkan malaikat meninggalkan sujud, berdiri, mengusik barisan atau menghentikan pengagungan kesucian Tuhan, lalu turun meninggalkan langit dari makam mereka ke bumi. Sungguhnya, mereka itu bergerak sejalan dengan fitrat mereka, tapi tetap berada di posisi layaknya seorang raja yang bersemayam teguh di atas singgasana. Surat Toha ayat 6. Kalian sudah mengetahui bahwa Tuhan turun ke langit bumi pada bagian terakhir dari malam. Ya. Namun tidak bisa dikatakan bahwa dia meninggalkan arasnya untuk kemudian kembali lagi ke sana. Keadaannya sama dengan para malaikat yang merefleksikan fitrat Tuhan. Sebagaimana bayangan merupakan refleksi dari wujud aslinya.
Kita tidak mungkin mengungkapkan realitasnya, tapi kita tetap mengimaninya. Kita tidak bisa menggambarkan kondisi mereka dengan istilah-istilah kemanusiaan, namun kita meyakini fitrat, keterbatasan, gerakan, serta diamnya mereka. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita melakukan hal itu dan telah berfirman, "Wa ma ya'lamu juduna rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui laskar-laskarnya Tuhan engkau selain Dia. Jadi bagaimana itu ya? Tidak akan kita tembus realitas itu kan. Karena itulah patuhilah kewajiban kalian kepada Tuhan, wahai kalian manusia bijak ya. Aina kamalati Islam. Jadi di sini Hazrat Masih Maud menerangkan bahwa kita tidak perlu terus sampai teliti detail bagaimana cara kerja malaikat, tidak akan sampai ke sana. Ya. Tetapi mereka ini, malaikat ini bekerja ya sesuai dengan fitrah dan karakteristiknya itu. Diberi kemampuannya oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi jangan menyamakan cara kerja mereka seperti kita. Ya, seperti manusia. Tidak begitu. Misalnya begini, di awal juga disebutkan, malaikat penyabut nyawa. Bila terjadi, ya, dan itu bisa saja terjadi dalam satu masa, ya, ribuan orang mati, diambil nyawanya. Jangan menganggap dan jangan membayangkan bahwa malaikat ini turun dari tempatnya, ya, meninggalkan tempatnya 1000 kali pulang balik ya, menyebut nyawa orang ke sana kemari. Kan tidak begitu. Bagi itu satu saja kalau setengah detik saja udah perlu berapa kan? Tidak begitu. Cara kerjanya itu. Dia akan tetap di posisinya, tapi bagaimana kemudian Allah Ta'ala mengaturnya sedemikian rupa sehingga dalam satu masa, dalam satu saat, dalam waktu yang sama itu ribuan nyawa bisa diambil. Ya. Nah, inilah sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu tentang laskar atau tentang laskar Tuhan itu kecuali Dia. Bagaimana, berapa banyaknya, berapa cara kerjanya bagaimana kan? Nah itu hanya Tuhan yang tahu. Ya. Dan jangan menganggap bahwa turunnya malaikat itu seperti turunnya manusia dari tempat ketinggian ke tempat yang lebih rendah dengan meninggalkan posisinya itu. Dari pemaparan Hazrat Masih Salam berkenaan dengan cara daripada malaikat turun ke bumi ini adalah disebutkan sebagai suatu ciptaan baru, namun kita tidak bisa menafikan ciptaan sebelumnya. Dan Allah Ta'ala kuasa untuk menghadirkan suatu wujud dalam dua jasad berbeda, dalam dua tempat yang berbeda. Artinya pada saat Jibril tampil kepada Hazrat Rasulullah SAW pun, dalam kedudukannya di atas pun tetap ada Jibril. Dan kepada Rasulullah pun ada Jibril lagi. Bagaimana Pak pemaparannya? Enggak, tidak begitu ya. Jadi yang nampak itu kan itu bentuk manusia. Nampak oleh mata kita. Nah, bagaimana Allah Ta'ala mengatur sedemikian rupa, ya, bahwa Hazrat Jibril itu nampak seperti manusia. Kan itu kasat mata. Nah, inilah bagaimana pemandangan yang sempurna yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang bagaimana Hazrat Jibril ini. Kan nampak seperti manusia. Tidak berarti bahwa batu seperti ini, nampak seperti manusia. Kan begitu. Jadi kita tidak bisa korek ya, ada kulitnya, ada dagingnya, ada apa kan. Tapi nampak seperti itu. Bagaimana Hazrat Masih Maud SAW juga nampak wujud Rasulullah SAW. Kan betul-betul di hadapan. Kan begitu. Nah, ini bagaimana cara kerja Allah Ta'ala ya, dalam satu masa, ya, cara kerjanya itu bagaimana, nah, ini hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi nampak seperti manusia yang kemudian berkomunikasi seperti manusia apa semua kan. Bukan berarti bahwa Jibril banyak. Tapi kan itu istilah sifat ya, bahwa ada malaikat yang menyampaikan wahyu dan itu adalah Jibril. Kan begitu. Jadi tidak meninggalkan tempatnya di sana, tapi bagaimana Allah Ta'ala menampakkan kepada Rasulullah SAW hal Jibril yang menyampaikan wahyu itu. Nah, seperti di sini kan, ini yang lebih lanjut, Huzur menerangkan. Setelah jelas bahwa sebagaimana hukum alam samawi mengatur tentang adanya pengaruh eksternal yang disebut sebagai malaikat dalam sistem yang berkaitan dengan jasmani, begitu juga yang terdapat dalam sistem kerohanian. Dalam sisi jasmani atau fisik, adanya perubahan selalu terjadi melalui perantaraan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebut para malaikat sebagai pengatur, regulator, dan distributor, penyalur yang menjadi sebab dari setiap perubahan dan perkembangan. Mereka itulah yang menjunjung tinggi arsy ilahi. Ayat yang menyatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiada suatu jiwa pun melainkan punya penjaga atas dirinya. Surah At-Tariq ayat 5. Membuktikan adanya penugasan malaikat atas segala sesuatu di alam ini. Ayat berikut ini juga mengindikasikan hal yang sama. Wan syaqqati sama'u fahiya yauma idzin wahya. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Langit akan terbelah, maka pada hari itu langit akan menjadi rapuh sekali.
dan malaikat-malaikat akan berdiri di tepi-tepinya, dan di atas mereka pada hari itu 8 malaikat akan memikul arsy Tuhan. Engkau, surat Al-Haqqah 17 dan 18. Berarti pada hari kiamat nanti, langit akan koyak dan kehilangan fitrat, atau dengan kata lain, para malaikat yang menjadi ruh dari langit dan benda-benda langit akan melepaskan tugasnya dan berdiri di tepi-tepinya. Sedangkan 8 dari antara mereka akan menjunjung tinggi arsy ilahi. Syah Abdul Aziz dalam tafsirnya, ini Syah Abdul Aziz ini adalah Syah Abdul Aziz Delwi bin Syah Waliullah bin Syekh Wajihuddin. Ya, lahir tahun 1745, wafat 1823 Masehi. Cendekiawan Muslim yang antara lain menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu, selain bukunya Tuhfah yang mencoba menjembatani konsep-konsep Sunni dan Syiah. Nah, di sini katakan, dalam tafsirnya tentang ayat ini menulis bahwa kelangsungan benda langit tergantung pada ruhnya, yaitu para malaikat yang menjadi ruh langit dan benda-benda langit. Sebagaimana ruh menjaga dan mengendalikan raganya, begitu juga sebagian malaikat mengendalikan langit dan benda-benda langit, di mana semua benda langit kewujudannya terjadi melalui mereka dan gerak dari para planet melalui sarana mereka. Ketika para malaikat meninggalkan posisi mereka seperti halnya ruh yang meninggalkan jasad raga, maka keseluruhan sistem langit akan terguncang. Ya. Baik Pak, silakan memberikan uraian tersebut sebagai penutup, Pak, sebagai kesimpulan bagi episode kita pada kali ini. Ya, jadi di dalam kutipan tadi, ya, Hadrat Masih Maud menerangkan bahwa sebagaimana bagi hukum sistem jasmani tidak perlu perantara, ya, yang mengatur segala sesuatu, begitu juga dalam sistem kerohanian, ya. Karena malaikat ini sebagai pengatur dan sebagai distributor, ya, yang menjadi sebab dari setiap perubahan dan perkembangannya ini. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Hadrat Masih Maud, sebagaimana yang tadi diterangkan dalam Al-Quran, bahwa seperti benda-benda langit ini memiliki ruh, ya, yang itu yang berupa malaikat yang mengatur semuanya itu. Perantaranya, jadi hidupnya benda-benda langit ini kan itu bergeraknya itu diatur oleh malaikat. Ada satu masa nanti, ya, ruhnya itu malaikat ini meninggalkan tugasnya, maka hancurlah tatanan ini, bintang-bintang akan tidak mengeluarkan cahayanya, apa semua itu. Ya, ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan ini juga yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud bahwa semua itu terjadi perubahan itu juga karena Allah telah menugaskan malaikat untuk mengadakan perubahan itu. Baik pemirsa, itulah perbincangan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.